saya Tiara Trivena Simbolon dari program studi Manajemen 23A. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan materi dari barisan dan deret, yaitu pengaplikasian barisan dan deret dalam bisnis. Simak ya. Teori baris dan deret dipergunakan dalam beberapa permasalahan ekonomi, diantaranya yang pertama, masalah pertumbuhan penduduk, yang kedua, masalah perkembangan usaha, dan yang ketiga, teori nilai uang. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu masalah perkembangan penduduk. Deret ukur dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk di suatu daerah serta jumlah penduduknya pada suatu waktu tertentu. Di mana rumusnya PT sama dengan P1 RT dikurang 1 R sama dengan 1 plus R, di mana keterangannya PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke T, P1 sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar, R sama dengan persentase pertumbuhan penduduk per tahun, dan T indeks waktu dalam tahun. Yang kedua, masalah perkembangan usaha. Perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, di mana rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Yang ketiga yaitu teori nilai uang. Perluasan deret ukur digunakan dalam masalah bunga berbunga, masalah pinjam meminjam, serta masalah investasi yang dihubungkan dengan tingkat suku bunga dalam jangka waktu tertentu yang besarnya diasumsikan tetap dari waktu ke waktu. Rumusnya PN sama dengan PO 1 ditambah R per M dikali MN, di mana keterangannya M sama dengan periode per tahun, R sama dengan tingkat suku bunga per tahun, PN adalah modal pada tahun ke N di masa yang akan datang, PO adalah modal pada saat sekarang, saat T sama dengan 0, dan N adalah tahun keberapa. Kita akan masuk ke dalam contoh soal, dapat kita lihat di samping soalnya, saya akan bacakan. Pertumbuhan penduduk. Penduduk di kota Bandung berjumlah 100 juta jiwa pada tahun 1992. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitung jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2007. Jika mulai 2007 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk pada 11 tahun kemudian? Jawabannya diketahui P1 sama dengan 1 juta, PT sama dengan 16, R1 sama dengan 0,04, R2 sama dengan 0,025, R1 sama dengan 1,04, T sama dengan 15, dan R2 sama dengan 1,025. Yang ditanya ialah P16. Jawabannya PT sama dengan P1 RT dikurang 1, P16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 dikali 15. Sama dengan 1.800.943 jiwa. P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 dikali 10 sama dengan 2.305.359 jiwa. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang perkembangan usaha. Perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambahkan produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika berkembang, produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkannya pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah keramik yang telah dihasilkannya selama 1 tahun pertama produksinya? Jawabannya dapat kita lihat di samping, saya akan jelaskan. Diketahui A sama dengan 5.000, N sama dengan 12, dan B sama dengan 300. Yang ditanya ialah U12 dan S12. Pertama, jumlah keramik yang dihasilkannya pada bulan ke-12, yaitu U12 sama dengan A ditambah N-1 dikali B, sama dengan 5.000 ditambah 12 kurang 1 dikali 300, hasilnya adalah 8.300 keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12. Selanjutnya, jumlah keramik yang dihasilkan selama 1 tahun produksinya. S12 sama dengan N per 2 dikali A plus U12. 12 per 2 dikali 5.000 ditambah 8.300, hasilnya 79.800 keramik yang dihasilkan selama 1 tahun pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal teori nilai uang. Seorang nasabah merencanakan mendepositokan uangnya di bank sebanyak 10 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Pembungaan depositonya setahun sekali dengan tingkat bunga yang diasumsikan konstan sebesar 11% selama setahun. Bantulah nasabah untuk menghitung berapa jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun ke-5 jika didepositokan dengan pembungaan tiap 6 bulan sekali. Jawabannya, diketahui
PO sama dengan 10 juta, R sama dengan 0,11, M sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Yang ditanya adalah P5. Jawabannya PN sama dengan PO dikali 1 ditambah R per M kali MN sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,11 dibagi 2 dikali 10. Hasilnya adalah 17.081.448. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. And see you on the next video.